itu kan tadi malam ya, kami baru dapat info. Takutnya karena setelah viralnya kesaksian Ade di Edis. Sebelumnya juga sebelum kesaksian juga mereka udah kerjanya begitu. Jadi mengenai apakah ini dikait-kaitkan dengan siaran Edis TV, tayangan Edis TV? Pertama begini. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya bilang begini. Masalahnya sebelum ada Edis TV muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana-mana, orang Islam memang kerjanya sudah ngerusakin rumah. Itu udah dari dulu. Gimana? Jadi kemarin sempat takut Bang Edis. Takut ada yang nanti dikejar warga. Terus ternyata pengerusakan itu terjadi karena pengalihan rumah menjadi rumah ibadah. Itu kan kayak di permukiman masyarakat. Saya sudah baca beritanya, saya sudah mendapat informasinya begini, bahwa rumah itu disewa sejak awal, itu memang sudah dengan maksud untuk kegiatan sosial. Itu rumah itu, menurut info yang saya terima, nanti silakan dikoreksi kalau salah, itu tempat anak-anak menempuh pendidikan kekristenan. Jadi mereka belajar kekristenan di situ. Karena di sekolah mereka tidak dapat pendidikan Kristen. Ya, begitu. Mereka nggak dapat pendidikan Kristen. Kalau ada pendidikan Kristen di sekolah, nanti orang Islam murtad semua satu sekolah gimana? Nah, iya benar, itu benar. Karena di sini mayoritasnya memang Islam, jadi memang sekolahnya agamanya Islam ya. Kalau ada pelajaran itu di sekolah, pasti yang murid non Islam disuruh keluar dulu gitu. Iya, jadi sejak saya sekolah itu, zaman saya sekolah SD, SMP, SMA, cuman SMP aja saya nggak ada guru sekolah Kristen. Tapi kalau SD sama SMA saya punya guru agama Kristen. Jadi kalau zaman SD ada guru agama Kristen di SD saya dulu. Iya, iya. Cuman mau konfirmasi itu aja sih Bang Edis, karena kemarin kan dia juga udah pernah naik. Iya. Viral loh Bang Edis. Ya, sudah tahu saya. Pasti menerima banyak inbox ancaman, betul. Betul. Makian. Ini DM yang mendukung banyak, yang mencaci juga banyak. Biasalah seperti itu. Kita tidak hidup menurut kata congornya orang. Benar. Biarlah orang berkata apa. Yang penting aku bahagia. Gitu. Penting hati tenang ya. Iya dong. Masa kita hidup menurut congor orang? Tapi banyak loh teman-teman yang dari Kristen, dari Murtadin. Ada juga itu persatuan Murtadin dari Minang juga ada kok. Ada. Ade diundang ke grupnya. Iya. Banyak orang-orang Minang yang Kristen, banyak sekali. Cuman memang gini, memang kita itu harus dalam posisi itu bijak gitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Jangan main hantam-hantam gitu aja sembarangan, enggak gitu. Iya. Tapi kejadian dekat dengan rumah atau bagaimana? Tadi Ade kan dapat infonya tuh baru kemarin. Memang kejadiannya tuh kemarin. Jadi saat tengok berita itu rada-rada takut ada Bang Edis. Takutnya tuh nanti apa enggak karena ada yang viral kemarin. Oh bukan. Belum lagi banyaknya DM banyaklah DM yang mengarah kayak bilang ada tolol, bodoh, menghina ini itu, salah pilih gitu kan. Menghinanya di mana? Orang cuman keluar dari agama Islam kok terima. Cukup balas setiap ini warga aja. negara untuk memilih agamanya begitu. Iya benar, hak azazi kita ya. Iya, mau ganti agama ya terserah, orang mau ganti agama dia yang ini kan gitu.
Tapi biasa orang Islam akan kalau begitu. misalnya kita udah di surga tinggal bye bye. Iya, begitu. Yang penting kan di sini kan Ade Susanti tidak percaya dengan surga yang katanya pria berdiri 70 tahun berdirinya. Iya. Banyak. Terus ada juga yang bilang, berani kali kau ya tampil tanpa masker, tanpa kacamata, on cam lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tidak menghina gitu loh. Yang penting tidak menghina agama Islam. Kalau mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam itu bukan menghina, begitu. Bukan memfitnah, bukan melakukan penyebaran berita bohong, informasi bohong yang menyesatkan, tidak, begitu. Nah mungkin selama ini orang-orang ini kan cuman baca ayatnya aja tanpa tahu artinya, tanpa tahu tafsirannya. Betul. Itu juga sebuah fakta itu. Ketika ada orang yang mengatakan mayoritas orang Islam ketika membaca Al-Quran mereka tidak mengerti artinya, itu adalah fakta. Jadi nggak bisa dikatakan itu sebuah penyebaran informasi bohong. Kalau informasi bohong tuh begini loh, Muhammad itu tukang, nabinya orang Islam tukang jual somai. Itu kalau itu jelas itu menyebarkan informasi bohong. Kalau seperti itu Edis TV layak loncat dari Monas. Di dalam agama kekristenan nggak boleh. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu, nggak boleh. Nggak boleh. Ada juga tuh Bang Edis keluarga dia yang bilang suruh take down nggak videonya katanya. Ya mana bisa, masalahnya yang upload banyak orang. Nggak bisa. Yang upload itu banyak orang tuh, banyak sekali. Bener-bener. Lanjutkan. Oke, begitu ya Ade Susanti ya. Oke, saya tuh dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 15. Dikatakan ketika rombongan Nabi yang dari Jeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Sangat luar biasa, saudara, bagaimana seorang Nabi yang bernama Elisa, dia mendapatkan pengurapan 2 kali ganda. Sementara 50 Nabi ini, mereka tidak dapatkan apa-apa. Tetapi perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa memang sebelumnya Elisa menginginkan pengurapan 2 kali ganda. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Elisa harus bayar harga. Dia harus meninggalkan hartanya. Sini kita mengambil suatu pembelajaran bahwa memang untuk agar pengurapan itu boleh bekerja dalam diri kita, maka kita bukan hanya berdoa lalu tinggal duduk menanti-nanti janji itu dikenapi. Tapi kita juga harus bekerja keras. Kita juga harus bayar harga agar apa yang kita rindukan dan kita doakan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena pengurapan itu bekerja di alam roh. Sama seperti Daud. Ketika dia diurapi, di alam roh Daud ini sudah menjadi raja. Tetapi di alam nyata Daud belum menjadi raja. Karena waktu itu yang menjadi raja adalah Saul. Tetapi proses demi proses dilewati oleh Daud, sehingga proses yang dia lewati, dia tekun di dalamnya. Dia sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang percayakan kepadanya. Akhirnya dia pun menjadi raja. Begitu juga dengan kita, apa yang kita rindukan, doakan saat ini. Dan saya percaya itu akan terjadi kepada kita kalau kita mendoakannya, merindukannya, melakukannya, mengerjakannya dengan tekun. Dan pengurapan yang bekerja di alam roh, maka itu juga akan terjadi kepada kita di alam nyata. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.